Peraturan yang pertama, tidak boleh ribut. Peraturan yang kedua, harus ataupun kaca tempat menyimpan koleksi karena kaca tersebut sudah disemprot disinfektan. Selamat Pak Guru dan Bu Guru SD 1 Tanah Pasir. Cagar budaya, karena di Tanah Pasir ada juga budaya-budaya yang kita lestarikan. Nah, lanjut terus. Langsung dilanjutkan nanti ya. Berarti berisikan tentang sejarah kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan Samudra Pasai ini sendiri merupakan kerajaan. Soalnya di sini ada Sultan Zainal Abidin I. Jadi sultan ini adalah sultan yang paling lama memerintah di kerajaan Samudra Pasai, yaitu memerintah selama kurang lebih 50. Bangsawan pada abad 18 Masehi. Ini semuanya terbuat dari emas. Nah, yang pertama ada pri. Pada kepemerintahan Malik Az-Zahid. Ini tahu nggak apa? Ini replika catatannya. Kita punya nggak diare? Ya, kita menceritakan tentang kisah-kisah kita. Punya nggak? Nggak. Kalau orang dulu itu juga mempunyai catatan, seperti contohnya Ibnu Battuta. Ini disebut dengan Rihlah Ibnu Battuta ataupun An-Nadar. Nah, jadi dia juga menyebutkan Samudra Pasai dengan sebutan Madinah Syumutrah, yang artinya kota Madinah. Tadi sebelumnya udah belajar banyak kan? Kita sekarang lanjut ke manuskrip. Nah, manuskrip ini adalah naskah kuno yang dituliskan oleh orang-orang terdahulu lebih dari 50 tahun yang lalu. Di sini kita punya kitab-kitab, dan yang paling istimewa di sini kita punya Quran tulis tangan. Al-Quran tulis tangan ini ditulis pada abad ke-18 di atas kertas Eropa. Di sini kita lihat alat musik tradisional Aceh. Pasti adik-adik ada yang suka main alat musik kan? Yang pertama di sini ada rapai musik. Rapai musik, alat musik Aceh yang dimainkan dengan cara dipukul. Dipukul atau ditiup? Dipukul. Kalau misalnya canang cerkeh dimainkan dengan cara diketuk, adalah alat musik khas Aceh Utara yang dimainkan dengan cara dipukul ale. Rapai Pasai ini sudah memiliki sertifikat nasional sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, alat musik dari Aceh. Jadi diingat ya, ini sudah diakui oleh Indonesia sebagai alat musik dari Aceh. Sekarang di sini ada koleksi keramik Cina. Tadi sebelumnya ada keramik Aceh. Pelaminan ini biasanya ada di adat perkawinan. Kalau ada di adat perkawinan, kalau yang cowok ini kita panggil apa? Pengantin laki-laki? Linto baro. Kalau yang perempuan? Dara baro. Nah, perempuan juga pakai baju khas Aceh. Etnografika atau koleksi yang biasanya kita gunakan sehari-hari. Orang Aceh Utara biasanya wilayahnya itu kalau nggak dekat dengan laut, dekat dengan sawah, iya kan? Ada yang dekat laut, dekat sawah seperti di sini. Punya sawah, ada laut lagi. Cerih langai. Yuk, cerih langai ini digunakan untuk membajak sawah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Amin. Mau main permainan. Nah, karena
mainan. Jadi kakak bakal bagi kelompok dulu. Kakak bakal bagi kelompok. Yang kakak tunjuk itu langsung pindah ya. Kelompok 1 betul nggak? Kalau kelompok 2? Kelompok 3? Jawabannya ya, Kak, siapa dulu dong? Bunyinya tepuk tangan dong, dijawab dulu. Oke, kita lanjutkan. Kesan-kesan mengunjungi museum. Saya sangat senang karena mempelajari sejarah-sejarah. Pimpinan museum yang mungkin tidak berada di tempat ini. Kemudian yang kami muliakan berikutnya rekan-rekan guru dari SD Negeri 1 Dona Pasir. Dan selanjutnya yang sangat kami banggakan. Tadi penjelasannya agak sedikit bawel, agak sedikit cerewet. Dimaafkan tidak? Oke, terakhir nih, mau semua souvenir kan?